Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam Pak Yan. Selamat siang. Ya, siang Pak Yan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Yan? Alhamdulillah luar biasa ya. Oke, senang hari ini bisa bertemu dengan Pak Andri di ruangan yang kecil tapi manis seperti ini ya. Mudah-mudahan pertemuan kita memberikan banyak manfaat gitu ya. Oke, saya kemarin baca chat dari Pak Andi gitu ya. Pak Andi ingin ngobrol terkait dengan terkait dengan apa yang akan kita lakukan gitu ya, seperti itu. Oke Pak Andri, saya ingin nanya, saya kan diminta Pak Andri untuk mensupervisi ya, jadi supervisor gitu. Ada beberapa sebelum nanti saya mengamati atau mengobservasi kegiatan yang Pak Andri lakukan, izin ya saya bertanya beberapa pertanyaan, boleh? Boleh Pak. Siap. Baik. Siap. Yang pertama mungkin Pak Andri, di antara 3 kompetensi yang nanti akan ditampilkan ya, kita tahu ada presence, ada mendengarkan aktif, dan ada apa satu lagi Pak Andri? Satu lagi itu adalah membuat pertanyaan berbobot. Baik. Dari ketiga kompetensi itu kira-kira kompetensi mana yang ingin saya bantu untuk dikembangkan lebih lanjut seperti itu Pak Andri? Boleh bercerita? Kalau untuk perkembangan sih Pak, saya ingin sih ketiga-tiganya Pak. Pertama mungkin kehadiran penuh Pak. Ya, bahwa saya ini ketika melaksanakan coaching itu saya tuh hadir dalam suasana yang memang ada di depan coachingnya gitu ya. Seperti saya juga ingin merasakan gitu, bagaimana perasaannya coaching pada saat berbicara gitu Pak. Jadi ingin benar-benar merasakan kehadiran penuh dalam kegiatan coachingnya. Kemudian saya juga ingin menjadi menyimak pembicaraannya dengan seksama gitu Pak, agar apa yang disampaikan oleh coach itu bisa tersampaikan pada saya dan saya pun bisa membantu melalui alur tirtanya itu sendiri Pak. Dan yang terakhir mungkin saya ingin dikembangkan dalam pertanyaan yang berbobot Pak, karena terkadang pertanyaan saya mungkin bisa dibilang pertanyaan hal biasa Pak, tidak bisa membantu coach untuk menyelesaikan masalah gitu. Makanya saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot itu sendiri Pak, agar bisa membantu coach yang saya coaching gitu ya, bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke, berarti tiga-tiga ini sebetulnya dikembangkan ya, tiga-tiganya ingin dikembangkan. Tapi kalau misalkan supaya lebih spesifik nih, pasti kan di antara 3 itu mungkin ada yang sudah lebih dikuasai, ada yang belum. Kira-kira ada lebih spesifik tidak dari 3 itu yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Kalau untuk lebih spesifik sih Pak, saya lebih berfokus kepada menyimak Pak. Yang kedua, pertanyaan berbobot gitu Pak. Dua hal itu yang ingin saya lebih spesifikkan lagi gitu Pak. Oke, berarti Pak Andri ingin nanti saya lebih banyak mengamati di mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot ya? Betul. Siap Pak Andri. Baik, berikutnya sejauh ini bagaimana perasaan Pak Andri atau bagaimana penilaian Pak Andri terhadap 2 hal yang tadi Pak Andri sampaikan? Jadi kan Pak Andri ingin mengembangkan di kemampuan mendengarkan aktif dan melakukan atau membuat pertanyaan berbobot ya. Betul. Sejauh ini kalau misalkan penilaian Pak Andri, taruh misalkan kita kasih skala 1 sampai 10. Untuk kemampuan mendengarkan aktif sudah sampai level berapa untuk Pak Andri yang sekarang rasakan? Kalau untuk di level kan sih Pak, saya merasa saya bisa di level 7 Pak. 7? Iya. Dari 1 sampai 10? Sampai 10. Oke. Dengan alasan? Karena ketika mendengarkan aktif terkadang ada beberapa gangguan Pak yang membuat konsentrasi saya buyar gitu. Betul. Contohnya ketika mungkin pada saat kita sedang berdiskusi, ngobrol, tiba-tiba ada rekan guru yang menyapa gitu Pak, tanpa melihat kondisi kita sedang melakukan apa gitu. Jadi terdistract gitu ya, kalau bahasa psikologinya gitu ya? Iya, betul. Oke, jadi kalau untuk yang mendengarkan aktif dari 1 sampai 10 baru 7? 7, Oke, siap. Kalau untuk pertanyaan berbobot 1 sampai 10 sudah masuk level mana? Kalau untuk pertanyaan berbobot sendiri sih saya merasakan bahwa saya sudah di level 8. Wah, mantap. Iya. Tapi saya ingin yang lebih baik lagi gitu Pak, kalau bisa sampai 10 juga gitu Pak. Jangan 10, 11 ya. 11. Lebih dari bagus. Siap. Baik, berarti tadi untuk mendengarkan itu di level 7, berarti ada 3 tahap lagi ya, atau ada 3 step lagi yang harus diperbaiki. Kalau untuk pertanyaan berbobot ada di 8. Baik. Pertanyaan terakhir mungkin Pak Andri sebelum nanti saya melihat ya atau mengobservasi Pak Andri melaksanakan kegiatan coaching.
harapan, sekarang saya tanya harapan, apa harapan Pak Andri dari nanti setelah kita atau setelah Pak Andri melakukan coaching, setelah saya melakukan observasi, harapannya Pak Andri apa? Ya, kalau untuk harapan sendiri Pak, saya ingin coach yang saya coachingkan Ya, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri Pak, betul. melalui beberapa tahapan seperti dalam alur tirta gitu Pak. Jadi ketika si coach saya punya masalah, bukan saya memberikan jawaban, tapi dia sendiri yang memberikan jawaban. Iya, sesuai dengan inti dari proses coaching ya, Betul. bahwa solusi itu datangnya dari Di sendiri. diri sendiri, dari coaching ya. Coachingnya, betul. Coach itu hanya sebagai pengantar saja, hanya memberikan stimulus saja. Baik Pak Andri, keinginan dan harapan Pak Andri sudah saya tangkap. Mudah-mudahan saya bisa bisa menangkap dengan utuh dan nanti bisa melaksanakan kegiatan observasi dengan lancar. Itu mungkin sementara Pak Andri ya. Ya, baik. Selamat melaksanakan kegiatan observasi. Nanti kita akan bertemu lagi setelah observasi. Siap. Terima kasih Pak Andri ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Pak Andri. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Pak Andri gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga ya Bu ya. Iya. Kemarin saya dapat kabar nih dari Bu Kia melalui pesan WhatsApp ya Bu ya. Bu Kiki ingin ngobrol dengan saya. Nih, kira-kira apa sih yang ingin diobrolin Bu? Betul. Ini Pak, jadi saya itu jadi ada kesulitan tentang bagaimana penerapan diferensiasi, karena kan sekarang itu sedang dilaksanakan pembelajaran diferensiasi penerapan kurikulum merdeka. Nah, saya ini agak kesulitan ketika melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas gitu. Jadi ada beberapa hal yang bikin saya kebingungan tentang pembelajaran diferensiasi ini, karena khawatirnya anak-anak ini jadi terkesannya di kotak-kotakan gitu Pak. Iya, karena kan padahal kan tujuannya jelas ya Pak ya, untuk mengembangkan minat bakat anak gitu, tapi khawatirnya anak-anak di kelas ini malah jadi terkotak-kotakan begitu. Khawatirnya jadi merasa pilih kasih begitu. Saya sebagai guru pada beberapa anak saja begitu. Berarti mungkin permasalahan yang ada di buku ini adalah terkait pembelajaran diferensiasi Bu ya, yang khawatirnya di kedepannya membuat anak terstigma adanya sistem perkotak-kotakan itu sendiri Bu ya. Betul, Perbedaan mungkin perlakuan gitu ya Bu ya. Betul, Kenapa ke anak ini mah kasih sayang ibu teh bentuknya seperti ini, sedangkan ke saya seperti ini gitu. Itu ya Bu ya. Iya, itu. Oke. Nah Bu, dari percakapan kita sekarang ini, apa nih yang ingin Ibu peroleh kira-kira? Ya, yang saya ingin peroleh itu berkaitan dengan bagaimana pembelajaran diferensiasi ini bisa lebih plur gitu dilaksanakan lebih baik, apakah itu dari segi prosesnya, kemudian nanti dari segi kontennya juga, agar nanti anak-anak itu merasa itu sebagai bentuk wujud anak-anak memerdekakan anak-anak seperti itu Pak. Jadi inginnya lebih ke sana gitu. Jadi tidak merasa, anak-anak tidak menganggap bahwa saya pilih kasih pada beberapa siswa saja seperti itu. Berarti tadi saya menggarisbawahi Bu tentang merdeka. Betul. Menurut Bu Kiki sendiri definisi merdeka bagi anak itu seperti apa? Kalau menurut saya sendiri Pak, merdeka bagi anak itu anak-anak bisa mengembangkan minat dan bakatnya gitu ya. Apalagi pembelajaran bahasa Indonesia ini kan lebih ke keterampilan berbahasa ya Pak. Ini ada yang mungkin ada yang pandai menulis, ada yang lebih pandainya berbicara, atau mungkin anaknya ini lebih pandai untuk mendengar atau menyimak begitu dibandingkan keterampilan yang lain. Nah, ini mungkin anak-anak bisa lebih menjadikan diri mereka itu, oh saya ternyata punya potensinya lebih ke menulis nih, atau lebih ke lebih berbicara misalnya seperti itu. Jadi lebih ke bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia ini dikemas agar bisa anak-anak ini memaksimalkan potensi yang ada seperti itu Pak. Baik. Berarti kalau misalkan tadi Ibu ya menyatakan bahwa beberapa anak itu ada yang mungkin jago dalam hal menulis, dalam hal berbicara dan lain-lain Bu. Kira-kira kalau misalkan diferensiasi itu berjalan dengan baik, itu ada di angka 10 nih Bu. Kira-kira kalau sekarang di kelas Ibu ada di angka berapa nih untuk pembelajaran diferensiasi? Kalau di kelas saya sendiri itu sepertinya baru di angka 7 Pak. Iya, karena saya rasa masih baru cukup ya, masih di tahap cukup. Karena saya pun merasa memang belum mengembangkan tentang media pembelajaran begitu, kemudian juga bagaimana LKPD ini bisa mengangkat anak-anak bisa lebih aktif. Nah, nampaknya dari dua itu saya masih belum ini Pak, belum bisa mengembangkan begitu media-media yang ada ataupun LKPD-nya seperti itu Pak.
Jadi selama ini apa sih yang udah Bu Kiki lakukan nih kira-kira untuk menyelesaikan masalah yang Bu Kiki lakukan? Iya, kalau untuk yang pembelajaran diferensiasi ini yang baru saya lakukan baru sebatas anak-anak itu bisa memilih produk saja Pak gitu. Jadi lebih banyaknya baru memang ke produk gitu. Produk akhir mereka itu ingin membuat apa sih? Misalnya teks prosedur. Anak-anak membuat video tentang teks prosedur misalnya seperti itu. Atau ada yang anak-anak lebih berbicara presentasi, misalnya presentasi. Kalau anak kinestetik mungkin lebih ke bagaimana membuat sesuatu seperti itu. Jadi baru sebatas itu, belum di prosesnya kalau saya rasa gitu. Jadi belum sampai di konten dan prosesnya gitu Pak. Berarti Bu, kalau misalkan tadi Ibu menjabarkan beberapa strategi, sejumlah strategi pada saat diferensiasi produk ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Kiki sendiri, kalau misalkan saat ini, kira-kira untuk diferensiasi konten dan diferensiasi proses, kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan? Inginnya sih Pak, ini belum tercapai ya, dari saya juga belum tercapai. Inginnya itu ketika berproses, anak-anak juga diberikan berbagai media pembelajaran gitu, apakah itu video atau misalnya ada teksnya seperti itu. Cuman saya rasa saya masih kesulitan dalam membagi waktu Pak, membagi waktu untuk membuat media-media tersebut gitu. Karena media pembelajaran yang dibuat berarti kan harus ada beberapa ya Pak. Nah, saya rasa saya belum bisa membuat beragam media untuk beragam anak-anak dengan kebutuhannya begitu. Oke. Berarti Bu, mungkin kalau saya lihat Bu Kiki sebenarnya sudah punya solusi ya Bu ya, untuk permasalahan sendiri hanya saja. Mungkin dari solusi tersebut Bu Kiki juga punya permasalahan lagi gitu ya Bu. Betul. Dari sebuah solusi ada sebuah permasalahan. Nah, menurut Bu Kiki sendiri nih Bu, kira-kira apakah ada keterlibatan dengan orang lain Bu, menurut Bu Kiki yang bisa dilakukan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut? Ya sebenarnya sih harusnya bisa ya Pak. Saya itu harusnya bisa berkolaborasi juga dengan guru sesama bahasa Indonesia. Gitu. Jadi dengan MGMP sekolah bisa untuk berkolaborasi untuk membuat beragam media ini sebenarnya. Sebenarnya itu kan bisa menjadi berbagi tugas gitu ya Pak ya, sehingga media yang digunakan pun bisa digunakan dan sama begitu dengan satu jenjang yang sama begitu. Jadi mungkin itu solusinya kalau berkaitan dengan pembuatan media, karena kan keterbatasan waktu. Kalau misalnya dibagi atau berkolaborasi dengan guru lain, nampaknya itu bisa terselesaikan Pak. Seperti itu. Berarti mungkin kalau misalkan dari tadi yang sudah disampaikan Bu Kiki terkait diferensiasi konten, proses dan produk, Ibu sebenarnya Bu Kiki sudah ada solusi gitu ya. Cuman tadi sudah saya lihat ada beberapa langkah-langkah yang sudah Bu Kiki lakukan. Kemudian Bu Kiki juga sudah menyebutkan bagaimana solusi ketika ada permasalahan yang tadi Bu Kiki sebutkan ya terkait pembuatan produk, pembuatan media ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu kedepannya nih setelah Bu Kiki sudah mulai tahu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, apa rencana tindak lanjut kedepannya Bu Kiki? Ya. Kalau rencananya saya nampaknya harus ada MGMP mungkin 1 bulan sekali gitu ya, berkumpul dengan MGMP sekolah untuk mematangkan perencanaan pembelajaran Pak, gitu, termasuk salah satunya di dalamnya adalah medianya gitu, sehingga ketika nanti akan digunakan karena sudah ada pertemuan dengan guru bahasa Indonesia lainnya, itu bisa lebih matang juga media yang digunakannya karena sudah berbagi tugas gitu. Jadi kan materinya sama, hanya saja mungkin media-medianya yang dibagikan gitu. Gitu Pak mungkin yang terbayangkan ya Bu ya. Nah, berarti untuk Bu Kiki sendiri kira-kira mau melaksanakan atau merealisasikan MGMP-nya kapan kira-kira? Nah, MGMP ini baiknya sih memang 1 bulan sekali Pak. Kayaknya lebih cepat lebih baik. Saya mungkin akan melaksanakannya mulai bulan depan seperti itu. Iya, jadi untuk menghadapi semester baru juga itu nanti sudah mulai ada awalan dengan guru bahasa Indonesia yang lainnya berkaitan dengan media-media ajar yang menarik dan juga yang beragam begitu agar bisa mematangkan konsep dari pembelajaran berdiferensiasi itu. Kalau yang dari disampaikan oleh Bu Kiki sangat menarik ya Bu ya. Ide yang disampaikan oleh Bu Kiki terkait permasalahan solusi yang diberikan juga sudah bagus sekali ya Bu Kiki ya. Jadi mungkin menurut saya sendiri permasalahan yang sudah disampaikan oleh Bu Kiki
Bu Kiki sudah bisa terjawab sendiri gitu dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kiki tadi, tergambarkan sudah gitu ya Bu ya. Mungkin kedepannya mungkin saya ingin mengobrol lagi nanti Bu dengan Bu Kiki terkait hasil realisasi dari MGMP-nya, karena mungkin dari kegiatan MPG itu pasti ada cerita yang menarik gitu Bu. Nah ini saya ingin ngobrol lagi nih, gimana hasil dari kegiatan MGMP tersebut, kira-kira bisa nggak Bu? Oh, boleh Pak, saya sangat luar biasa senang nih kalau misalnya nanti ngobrol lagi sama Pak Andri, karena nanti saya juga bisa melihat juga ya Pak sisi nanti apa saja nih yang harus bisa diperbaiki lagi begitu. Bisa Pak nanti mungkin setelah ada pertemuan dengan MGMP dengan guru bahasa Indonesia yang lain tersebut, nanti saya akan bertemu lagi dengan Pak Andri begitu untuk nantinya kita sama-sama berdiskusi lagi ya Pak begitu, diskusi untuk berkaitan pembelajaran berdiferensiasi. Betul sekali, karena dengan Kiki melakukan MGP itu juga informasi buat saya juga ya Bu ya, ilmu juga buat saya pribadi gitu Bu ya. Baiklah kalau gitu Bu, mungkin waktu ya yang akan memisahkan kita karena sebentar lagi ternyata sudah masuk waktunya pembelajaran di siang hari ya Bu ya. Sampai di sini dulu mungkin untuk kegiatan kita hari ini. Tuh Bu, belnya sudah berbunyi Bu ya. Paling sampai sini saja Bu ya. Iya, terima kasih Pak Andri, sangat luar biasa, sangat inspiratif sudah berbicara dengan Pak Andri. Terima kasih sama-sama ya. Semangat ya Bu ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Andri, alhamdulillah kegiatan observasi sudah selesai ya. Saya lagi terima kasih nih, saya sudah diberikan kesempatan untuk memotret lah. Saya tidak akan menilai tapi memotret ya. Memotret apa yang tadi Pak Andri sudah laksanakan di kegiatan coaching. Terkait dengan itu, kita akan melakukan refleksi ya. Bagaimana kemudian kegiatan yang tadi sudah Pak Andri laksanakan, apakah sudah sesuai dengan keinginan Pak Andri, apakah sudah sesuai dengan harapan Pak Andri, atau mungkin Pak Andri punya sesuatu yang memang kenapa saya itu tidak seperti ini, seperti itu ya. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih yang ingin saya sampaikan, boleh ya? Boleh. Oke, pertanyaan pertama itu bagaimana Pak Andri menilai proses yang tadi sudah dilaksanakan oleh Pak Andri saat coaching tadi, penilaian Pak Andri seperti apa? Oke. Kalau untuk coaching yang sudah saya lakukan ini, tadi kan saya sudah melakukan coaching menggunakan Autirta ya Pak ya. Dengan yang diawali dengan menentukan tujuan, tujuan dari kegiatan coachingnya apa, kemudian kegiatan berikutnya adalah dilakukan dengan identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian aksi nyatanya bagaimana terkait permasalahan tersebut, dan tanggung jawabnya seperti apa gitu terhadap masalah tersebut gitu. Sehingga pada saat melaksanakan coaching tersebut, coach menemukan solusi dari permasalahan tersebut melalui langkah-langkah Tirta itu sendiri Pak. Iya, baik. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Andri tadi, saya sudah menyimak ya, sudah melihat, mengobservasi, memotret gitu. Memang dari langkah-langkah alur Tirta itu semuanya terlalui ya, semuanya dijalankan dan sudah sistematis seperti itu. Bisa diceritakan kenapa kemudian Pak Andri bisa mengatakan seperti tadi gitu, alasannya apa? Apakah memang menurut Pak Andri sudah sesuai atau seperti apa gitu? Ya. Kalau menurut saya pribadi sih Pak, pertama pada saat melakukan coaching sendiri saya melakukan kayaknya itu kan tujuannya Pak, tujuan yang ingin dilakukan dari kegiatan coaching ini apa, hasilnya mau apa sih gitu kan. Makanya saya menyatakan bahwa tujuannya berjalan gitu Pak. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Di sini saya menanyakan masalah, kemudian saya lebih menspesifikkan lagi masalahnya seperti apa. Karena ketika kita gali lagi masalah tersebut, ternyata inti dari masalahnya itu ternyata akan tercuat gitu Pak. Makanya di sini saya merasa bahwa identifikasi terhadap permasalahan yang disampaikan tadi oleh coach berjalan gitu Pak. Kemudian yang berikutnya adalah aksi nyata. Setelah saya tadi menganalisis permasalahan tersebut, saya dorong, saya bantu coach untuk menyelesaikan masalah. Ternyata coach ini menemukan kira-kira ternyata solusinya seperti apa, dan dia pun melakukan atau merefleksikan melalui kegiatan aksi nyata gitu Pak. Yang terakhir adalah tanggung jawab Pak, sehingga setelah coach ini menyampaikan permasalahannya, dia pun menemukan solusinya gitu, dan dia pun akan merealisasikan rencana aksinya tersebut gitu Pak. Makanya saya menganggap bahwa alur Tirta yang sudah tadi saya sebutkan berjalan gitu Pak pada saat coaching yang tadi dilakukan saya. Menarik Pak Andri ya, apa yang disampaikan oleh Pak Andri. Kemudian berdasarkan apa yang Pak Andri rasakan gitu, atau apa yang Pak Andri simpulkan, kira-kira
apa kelebihan dari proses coaching yang tadi Pak Andi laksanakan? Kelebihannya apa menurut Pak Andi? Kelebihannya yang menurut saya rasakan adalah pada saat diskusi, Pak. Biasanya pada saat diskusi kegiatan coaching saya selalu ada perkataan yang terbata-bata gitu. Kalau sekarang alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada terlalu banyak terbata-bata. Kemudian saya pun bisa menggali secara lebih dalam melalui kata kunci, Pak. Sehingga saya pun bisa menyelesaikan, bisa membantu coach saya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, betul ya, berarti sudah sesuai dengan apa yang saya amati, apa yang saya tulis. Saya pun menulis di sini, salah satunya tadi Pak Andri sudah semakin sedikit ya mengulangi kata-kata tertentu gitu kan, kemudian ada seperti itu sudah semakin berkurang, sudah lebih baik, dan buat saya jadi sebuah apresiasi yang luar biasa gitu ya. Baik, berikutnya Pak Andri, seperti hukum alam ada kelebihan ada kekurangan gitu ya. Kekurangannya apa menurut Pak Andri nih? Apa yang Pak Andri rasakan gitu dari proses coaching yang tadi dilaksanakan? Kalau misalkan kekurangannya sendiri yang saya rasakan adalah saya pada ranah identifikasi sih, Pak. Betul. Ya, karena identifikasi saya merasa ada beberapa hal yang disampaikan oleh coach ini belum tersampaikan seluruhnya gitu, Pak. Sehingga mungkin dari pertanyaan saya kurang membuat coach ini terbuka gitu, Pak. Makanya mungkin di kedepannya saya ingin melatih lanjut tentang identifikasi melalui pertanyaan berbobot, sehingga coach ini bisa terbuka gitu dengan apa yang ingin disampaikan kepada saya. Berarti butuh stimulus yang lebih besar ya, atau lebih dalam, sehingga seorang coach itu bisa menyampaikan semua yang ingin disampaikan gitu ya, seperti itu, jadi lebih ini. Baik. Terima kasih Pak Andri, tapi terakhir boleh saya menyampaikan pendapat berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan? Boleh Pak. Ya, baik. Jadi begini Pak Andri, secara keseluruhan proses coachingnya sudah baik ya. Artinya alur ceritanya sudah dilalui, dari mulai identifikasi, kemudian mendengarkan aktif juga tadi sudah baik, kemudian membuat pertanyaan berbobot juga sudah baik, dan terakhir tanggung jawabnya pun sudah baik, seperti itu ya. Sehingga ada rencana aksi ya yang disampaikan oleh coach sendiri ya, bukan dari Pak Andi sebagai coach, seperti itu. Kemudian tadi dalam hal dua hal yang tadi kita bicarakan sebelum supervisi ya, yang mendengarkan aktif itu tadi Pak Andi sudah begitu aktif mendengar gitu ya, kontak matanya terjaga gitu ya, kemudian body gesturnya atau gerak tubuhnya juga terjaga gitu, seperti memang hadir secara keseluruhan gitu. Kemudian juga tadi dari kata-kata atau respon-respon singkat dari kata-kata Pak Andi juga itu sudah menunjukkan bahwa Pak Andi sudah mampu mendengarkan aktif gitu kan. Dan yang berikutnya terkait pertanyaan berbobot tadi Pak Andi sudah menyampaikan juga, sudah mampu lah ya, sudah mampu membuat pertanyaan berbobot seperti itu ya. Hanya mungkin tadi seperti yang Pak Andri sampaikan, kemampuan untuk menyampaikan pertanyaan ini kan memang harus dilatih ya, harus dilatih gitu, supaya ada peribahasa mengatakan bisa karena terbiasa, bisa karena biasa, seperti itu. Tapi sekali lagi secara keseluruhan sudah baik, saya melihatnya seperti itu. Terakhir mungkin Pak Andri, dari tadi apa yang sudah disampaikan Pak Andri terkait dengan kesimpulan, kelebihan, kekurangan, berikutnya rencana selanjutnya apa nih yang mau Pak Andri lakukan supaya kemampuan coaching Pak Andri ini menjadi semakin baik dan semakin baik seperti itu? Kalau untuk perbaikan diri Pak, kan karena tadi saya sudah sampaikan ya Pak, kekurangan yang saya tadi lakukan itu menjadi kekurangan saya, makanya kedepannya saya ingin lebih memahami lagi Pak Altirta, mulai dari tujuannya, kemudian dari identifikasinya, aksi nyata seperti apa, dan pertanggungjawabannya juga seperti apa, sehingga nanti pada saat saya lebih memahami tentang Altirta, saya bisa melakukan coachingnya lebih baik lagi gitu. Oh, gitu ya, baik. Yang terakhir, sekarang yang kedua terakhir ya. Terakhir seperti itu. Apa nih yang Pak Andri dapat dari proses coaching yang tadi Pak Andri lakukan? Apakah nambah pengalaman atau nambah apa seperti itu kira-kira? Mungkin kalau misalkan dalam hal ini saya membagi dalam beberapa aspek ya Pak. Yang pertama mungkin dari aspek pribadi,
terkait tentang coaching, itu pertama saya mendapatkan ilmu baru terkait bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Kemudian dari segi alutsista saya juga belajar dan lebih memahami lagi bagaimana sih alutsista yang baik seperti apa. Pertama dengan adanya masukan saran juga dari Bapak gitu kan. Kemudian kalau untuk dari aspek pengetahuan tentang informasi Pak, saya juga mendapatkan informasi terkait pembelajaran diferensiasi yang seperti tadi oleh Koci gitu Pak, itu juga menjadi ilmu baru juga buat saya. Itu sih Pak mungkin yang saya siap, mantap Pak Andri, luar biasa ya. Melanjutkan, saya percaya Pak Andri bisa lebih dari tadi ya, dengan tentunya dengan latihan ya, dengan proses praktik di lapangan, baik dengan rekan sejawat maupun dengan anak-anak seperti itu. Selamat mencoba Pak Andri ya, selamat berlatih, selamat melanjutkan aktivitasnya juga. Terima kasih sudah bersedia dipotret kegiatannya hari ini oleh saya. Semoga saya pun banyak belajar dari Pak Andri seperti itu. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Gitu Pak Andri ya. Baik. Sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.